Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juni. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Sebab firman Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup bagi hidup kita. Yaitu terang dan bercahaya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu Engkau tidak pernah lalai menepatinya. Terima kasih Bapa. Kami berharap mata hati kami hanya tertuju kepadamu dan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus Engkau disambut maupun dalam setiap kehidupan kami Engkau yang berperkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di seri jurnal di minggu yang ketiga ini kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Dan dalam kehidupan kita yang hidup dalam gelap, hanya terang Kristus yang menerangi sehingga kita dapat tahu jalan yang harus kita tempuh. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Dan yang nyatakan yaitu lewat firman-Nya, perkataan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dan sia-sia. Sehingga apabila kita sungguh-sungguh memperkatakan firman Tuhan maupun kita renungkan siang dan malam, maka perjalanan kita berhasil dan beruntung dan kita tiba di tujuan yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri jurnal dan minggu yang lalu di mana saya sampaikan tentang solitude, yaitu dalam keheningan, kesunyian, alone with God, sendirian bersama Tuhan, dan kita yakin percaya dalam keheningan tersebut Tuhan yang berbicara kepada kita dengan hal-hal yang mungkin kita biasanya tidak dengar karena kesibukan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Namun dalam keheningan tersebut Tuhan yang bersama kita berbicara kepada kita. Pada hari ini saya akan sampaikan dengan judul Suara Pembalasan Enlightenment. Enlightenment artinya adalah pencerahan. Sebagai orang percaya, tanpa pencerahan yaitu Injil Kristus, cahaya Injil Kristus dalam hidup kita, kita ada dalam kegelapan. Dalam kegelapan kita tidak melihat, kita salah menilai, dan juga kita berprasangka yang hal-hal yang tidak semestinya. Namun karena terang menerangi kita, ada pencerahan, ada hikmat yang dari atas, maka semuanya menjadi clear apa yang harus kita lakukan. Jadi kita butuh pencerahan dan catatan harian kita, jurnal kita, tidak bisa terlepas, yaitu pencerahan. Enlightenment yang datang dari Kristus, yang datang dari Injil, yang datang dari surga. Terang itu bercahaya, menerangi hati kita, sehingga kita dapat melihat sesuai dengan kacamata lensa dari Tuhan. Perspektif dari surgawi. Untuk itu enlightenment ini sangat penting dalam perjalanan iman kita, catatan harian kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan, ya tidak terlepas dari pencerahan yang kita terima. Enlightenment ini bukan dengan upaya kekuatan kita, tetapi kita percaya Kristus terangnya menerangi hati kita, dan sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Maupun sekeliling kita, maupun diri kita sendiri. Oleh karena terang itu menerangi, maka semuanya jadi, semuanya jelas, dan semuanya clear, dan kita dapat menempuh jalan ini. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Setiap langkah, setiap arahan, semuanya terang firman Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 18 dalam bahasa Inggris dulu, setelah itu nanti bahasa Indonesia. Ephesians chapter 1 verse 18. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Dengan kondisi mata hati yang diterangi, yang dicerahkan, ada pencerahan. That you may know, sehingga engkau dapat tahu, mengenal pengharapan di mana engkau dipanggil. Betapa kayanya kemuliaan warisan bagi orang yang ada di dalam orang-orang kudus. Dalam bahasa Indonesia
terjemahan, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan padamu roh hikmat, ayat 17, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, ayat teks utama kita, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, enlighten, mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dalam kehidupan kita, kalau mata hati seseorang gelap, maka yang dia lihat adalah suram. Tidak ada masa depan, yang ada adalah pandangan yang salah, karena tidak dapat melihat. Namun ketika mata hati kita terang, maka yang kita lihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, karena menerangi hati kita, kita dapat mengambil keputusan hikmat, bijaksana, mengambil langkah-langkah yang ada dalam membesarkan anak, berkeluarga, berumah tangga, berusaha, bekerja, dalam pelayanan, dalam semua aspek kehidupan kita. Kita butuh mata hati kita diterangi. Enlightenment, kita butuh pencerahan, yaitu datang dari terang Kristus itu sendiri. Rasul Paulus sebagai hambanya yang telah mata hatinya diterangi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanan dia ke Damsyik, dan terang itu yang menerangi kehidupannya, mengubah dari gelap kepada terang, dan dia mendoakan untuk jemaat di Efesus. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 15, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara terkasih, Bapa sempurna, dan Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjelma sebagai manusia, ya, 100% Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, dan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan roh yang Tuhan berikan pada kita, Roh Kudus dicurahkan, sehingga ada kebenaran, ada penghiburan, dan roh hikmat dan wahyu ini, sehingga kita mengenal Dia dengan benar. Allah kita satu adanya, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia, maka kita akan berbuah lebat. Apa saja yang kita minta, Dia memberikan. Karena hati kita klop dengan hatinya Tuhan. Untuk itu dalam perjalanan orang percaya, Roh Kudus, Roh kebenaran, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga dalam perjalanan kita diluruskan. Apabila cara pikirkan kita keliru terhadap seseorang, maupun penilaian jati diri kita yang dicoreng oleh karena pengalaman pahit ataupun yang terjadi pada kita, trauma masa lalu, luka-luka, yaitu karena difitnah maupun dilecehkan ataupun dikecewakan, disakiti, dan berbagai macam pengalaman masa lalu. Hanya Yesus yang dapat memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat semua rasa malu kita, semua beban-beban di masa lalu, dan yang memberikan hati yang baru. Ini dengan konteks roh hikmat dan wahyu menerangi hati kita, sehingga hati kita yaitu hati yang baru. Hati yang dipenuhi firman, hati yang tahu mengucap syukur, hati yang sungguh-sungguh aman di dalam Tuhan, hati yang teguh, tidak goyah, hati yang percaya bahwa Bapa senantiasa ada berserta kita. Bapa baik, dan Bapa Dia tahu yang terbaik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, sehingga apapun
yang terjadi, sekalipun itu tidak mengenakan, merugikan, namun kita yakin percaya apa yang dimaksud, direncanakan jahat oleh si jahat, namun Tuhan mempunyai rancangan yang baik buat saudara dan saya. Dan untuk itu kita sungguh-sungguh imankan dan aminkan setiap firman Tuhan dan hidupi ayat demi ayat, ayat rema yang kita terima, dan itu adalah roh hikmat wahyu mengenal Tuhan dengan benar. Jadi enlightenment dapat kita terima karena hikmat wahyu dari atas, dari Tuhan Yesus Kristus, sumber segalanya, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, dan dia adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sesuai judul dari Suara Pembalang, enlightenment ini menjadikan mata hati kita terang, enlightened, supaya kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang tentukannya bagi orang-orang kudus. Apakah saudara sadari bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang istimewa, yang diberkati, yang sungguh-sungguh kaya di dalam Tuhan, kaya akan kebajikannya, kaya akan kemurahannya, sehingga hidup kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena kebajikannya, kemurahannya menuntun kita kepada pertobatan. Hidup pertobatan itu sehingga kita menjadi saksi-saksi yang hidup. Orang sekitar kita melihat kebaikan Tuhan lewat hidup kita yang berubah, lewat kehidupan kita yang dijamah Tuhan, sehingga perkataan kita, perkataan yang membangun, pikiran kita, pikiran yang sehat, yang membangun kota, membangun keluarga, membangun sesama kita, maupun langkah-langkah kita adalah langkah yang untuk menjangkau jiwa, maupun satu ekor domba yang terhilang, dia datang mencarinya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu bukan tidak populer, sekalipun itu tidak glamor, tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya itu berkenan dan memuliakan Tuhan. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Manusia tidak sanggup berjalan sendiri. Kalau tanpa kuasa Tuhan, tanpa kehebatannya, kasihnya, maka kita hanya debu yang tidak ada artinya. Namun karena nafas kemuliaan Tuhan berikan pada kita, sehingga kita bernafas dan memuliakan Tuhan. Lewat karya-karya, talenta, kesempatan, karunia, pelayanan, karunia roh yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Orang ataupun gereja atau perkumpulan yang mengalami yaitu pencerahan dari Kristus, maka dia mengerti maksud dari Injil ini. Yesus adalah kepala, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, dan hidup kita dipenuhi oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Jadi hidup bukan aku lagi, hidup tidak sama lagi seperti yang dulu-dulu, tapi Kristus yang menjadi kepenuhan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup ini berarti, hidup ini penuh karena Kristus ada di dalam hidup kita. Baik saudara mempunyai karier sebagai pilot, sebagai dokter, sebagai guru,
ibu rumah tangga, seorang ayah, seorang anak, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dalam keberadaan apapun, maka kita tahu Kristus adalah pusat dari semuanya. Keberadaan kita mencerminkan yaitu siapa Kristus dalam hidup kita. Ini semua karena pencerahan, karena enlightenment yang menerangi hati kita. Sehingga kita tidak perlu minder dan kita tidak perlu sombong, dan siapa diri kita di dalam Kristus sudah Tuhan tetapkan dalam firman Tuhan bahwa engkau umat yang dikasihi, engkau imamat yang rajani, umat kepunyaanku, kesayanganku, engkau biji mataku. Dan semua ada tertulis dalam ayat firman Tuhan. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Saudara, enlightenment, yaitu terang, yaitu mata hati kita terang, karena roh hikmat dan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di Yesaya 60, yaitu di perjanjian lama, di mana Nabi Yesaya menubuatkan pada bangsa Israel, ya, dan kita bukan bangsa Israel secara jasmani, namun kita bangsa Israel rohani karena percaya pada iman pada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita menerima janji-janji Bapa kepada bangsa Israel. Kemuliaan Sion yang akan datang, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for the light has come. Inilah waktunya kita tidak terhanyut oleh karena masalah dalam keterpurukan yang ada, yang menghimpit. Namun kita bangkit karena kita percaya bahwa Kristus terangnya sudah datang. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, dan ayat ini sering dipakai pada memperingati kelahiran Yesus, Natal, dan biasanya disampaikan pada bulan-bulan Desember, ya, ketika perayaan Natal. Namun sesungguhnya kalau kita sadari bahwa Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu, itu dalam setiap kehidupan kita, dari masa muda, remaja, tua, sampai Tuhan memanggil kita, tetap kita setia. Karena Kristus terangnya bercahaya dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kita diubahkan maupun kita dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kekuatan pada kekuatan, grace to grace, strength to strength, glory to glory. Ayat 2. Jadi nubuatan yang diucapkan pada bangsa Israel. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ucapkan ini atas diri saudara, keluarga saudara, maupun dalam kehidupan kita, dalam berkomunitas, dalam gerejanya Tuhan. Saya percaya terang Kristus telah terbit atas kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa, perhatikan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara percaya bahwa terang Kristus dalam hidup kita bercahaya bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, bagi tempat di mana kita bekerja ataupun kita tinggal, di kota di mana kita berada, pulau, desa, maupun bangsa, negara kita. Kita percaya bangsa-bangsa akan datang melihat terang itu lewat kehidupan kita, lewat kesaksian, lewat kehidupan kita yang mengalami Kristus. Itu terang, enlightenment itulah menerangi kita, karena hidup kita tidak sama lagi. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Kita yakin percaya ini penggenapan, yaitu bangsa Israel, di mana Tuhan pakai dengan luar biasa karena terang Kristus yang telah menerangi mereka, sekalipun masih banyak yang belum mengenal Kristus adalah Mesias
yang mereka nanti-nantikan, yang mereka telah salibkan. Namun kita yakin percaya di mana bangsa Israel suatu hari mereka tidak bisa tidak bertekuk lutut maupun menyembah Yesus adalah Tuhan. Mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, tapi karena kasih karunia kita sudah dilimpahkan anugerah keselamatan, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk membagikan Injil sampai ke ujung dunia, maupun lewat kehidupan kita di mana kita berada, Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saat ini dengan sosial media yang ada, kita dapat memakai, menggunakan dengan fasilitas yang ada untuk menjangkau dunia, sampai ujung dunia dengan Injil Kristus. Apa yang diposting saudara hari-hari ini perhatikan, supaya bermakna untuk menyampaikan kabar baik, keselamatan kepada jiwa-jiwa yang membaca, melihat, menonton. Untuk itu kesempatan di mana saudara diberikan talenta, pakai kesempatan wadah-wadah yang ada di sosial media untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara terkasih, kita lompat di ayat 19, Yesaya 60, masih tetap Yesaya 60, kita lihat di ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ingat kelahiran Yesus. Yesus dia berkata bahwa akulah terang dunia. Ya, dunia yang gelap ini diterangi oleh kehadiran Yesus Kristus. Begitu pula kita yang sudah lahir baru, terang Kristus menerangi kita. We receive the enlightenment, kita terima pencerahan itu, sehingga hidup kita berpadanan dengan Injil yang kita sampaikan. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ini digenapi oleh kelahiran Yesus bagi mereka, bagi bangsa Israel, dan bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku, ya, kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini digenapi dengan Israel yang ada. Kita sadari walaupun bangsa yang kecil ya di mata dunia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, namun karena dia adalah pilihan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, terang Kristus yang telah menerbit atasnya digenapi. Begitu pula kita dari keluarga yang sederhana, latar belakang yang sederhana sekalipun, namun kita yakin percaya karena Kristus, maka kita diangkat dalam kemuliaannya. Kita dikenakan jubah, yaitu kemuliaannya. Semuanya karena anugerahnya Tuhan. Kita ada sebagaimana ada, kita hidup oleh karena anugerahnya, terus menerus muliakan Tuhan. Saudara terkasih, mari kita lihat di 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 6, hikmat yang benar. Enlightenment tidak bisa terpisah dari hikmat yang benar, hikmat dari surga, pikiran Kristus. Ya, karena orang yang mengalami yaitu pencerahan karena pikiran Kristus yang merubah pikirannya yang duniawi, pikirannya yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, kedagingan yang terbatas dengan panca indera. Namun pikiran Kristus melampaui panca indera manusia. Hikmat yang benar dalam enlightenment ini kita butuh untuk menerangi hati kita. 1 Korintus 2, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah
bagi kemuliaan kita. Semua ini sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang mengasihi Tuhan, orang yang telah dipilihnya, semuanya telah Tuhan siapkan. Untuk itu saudara ketika butuh hikmat, tidak ragu, minta kepada sumber hikmat, yaitu Kristus, yaitu hikmat dari surga, yang selalu senantiasa membawa damai sejahtera, yang membawa persatuan pemulihan, dan juga membawa umat Tuhan ada di dalam jalan yang benar. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Namun kita sadari mata mereka telah dibutakan oleh ilah zaman, oleh keadaan yang sulit, maupun dengan kedagingan yang ada, sehingga melihat Injil itu sudah kabur. Ya, tidak melihat cahaya Injil, tapi yang lihat adalah kesusahan hidup. Yang dilihat adalah semua proses yang ada, yaitu semua kelemahan-kelemahan. Namun inilah waktunya kita bangkit, bila terang Kristus memberikan pencerahan, enlightenment dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa seharusnya kita yang harusnya dihukum, dosa kita yang begitu merah seperti kirmisi, namun oleh karena salib Kristus, oleh karena pencurahan darahnya di atas kayu salib, sehingga dosa kita diampuni. Tetapi seperti ada tertulis ayat 9, digaris bawahi dan ucapkan bersama-sama, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam catatan jurnal saudara, perjalanan hidup ini, Kristus yang menyingkapkan melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Sungguh indah. Kalau kita hidup di dalam rencananya, maka kita alami pertolongannya. Kita lihat di ayat 9, fokusnya dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagian kita mengasihi Dia, kita yakin percaya. Ya, kita mengasihi Dia dengan hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah siapkan semua yang kita perlukan, bahkan jauh melampaui yang kita minta dan doakan. Dan ini terdapat dari pikiran Kristus yang menerangi kita, enlightenment. Inilah membuat hidup kita sungguh-sungguh semangat, penuh keyakinan, penuh kepastian bahwa Dia menuntun langkah-langkah kita dalam setiap mengambil keputusan. Di ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita sangat butuh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang menuntun kita, membawa kita pada pikiran Kristus yang sesungguhnya bukan dunia tidak mungkin dapat memberikan. Kita tidak menerima roh dunia, ayat 12, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Kalau tidak, kita menjadi bulan-bulanan dunia, jadi korban dengan apa yang terjadi. Tapi Tuhan mau kita hidup lebih dari pemenang. Ketika masalah, himpitan datang, itu adalah pijakan untuk kita terbang tinggi, itu adalah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh menaruhkan pengharapan kita kepada Kristus. Jadi kita yakin percaya, karena pencerahan ini Tuhan nyatakan pada kita, Roh Kudus yang menyatakan pada kita, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani pada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi perkara-perkara rohani, orang-orang yang duniawi akan menganggap itu kebodohan, menganggap salib itu kesia-siaan, apun pengorbanan Kristus tidak ada artinya, bagaimana mungkin. Semua itu adalah pemikiran manusia duniawi. Namun orang yang sudah mengalami pencerahan dari Kristus, maka semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita hidup
bergerak semuanya karena pimpinan Dia dalam hidup kita. Di ayat 15 katakan, tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah, ayat 16, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara terkasih, kita yang dahulunya gelap tapi sudah dibawa dalam terangnya. Kita jangan berbalik lagi hidup dalam kegelapan dengan pemikiran kita yang lama, tapi biarlah kita pencerahan ini mengantar kita kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sesulit-sulit hidup ini, kalau kita sadari bahwa kita adalah emas yang murni, yang diproses, yang dibentuk untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita akan tetap setia. Tetap setia mengiring Tuhan, setia dalam keluarga kita, setia di dalam melayani di mana Tuhan tempatkan, dan kita tetap tekun dalam beribadah, mencari Tuhan, dan terus kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ada beberapa ayat penutup, kita akan buka di 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, ini yang tadi saya pernah sampaikan. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi apa yang dia lihat adalah apa yang kudapatkan secara daging, materi, semua yang terbatas, semua hal-hal dunia yang dikejar. Tapi sesungguhnya Kristus ingin kita mengalami kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Di Mazmur 119, saudara bisa membaca dari satu pasal ini panjang sekali, itu adalah kesukaan cinta akan Taurat Tuhan. Ayat 130, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Inilah pencerahan yang kita terima, ia akan memberi pengertian kepada kita yang bodoh. Karena kita tidak mampu berpikir dengan kekuatan kita tanpa enlightenment dari Kristus. Cahaya Injil keselamatan itulah membawa kita diperdamaikan dengan Allah, yang manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus, dan hidup mempunyai tujuan, hidup mempunyai kepastian, mengiring Yesus keputusanku setiap hari. Sebagai penutup, kita lihat contoh dari Daniel, kehidupan Daniel di tengah-tengah budaya Babylon yang sangat kental, maupun kedagingan, hal-hal yang ada di sekitarnya. Kita lihat di Daniel pasal 5 ayat 14. Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan akan budi dan hikmat yang luar biasa. Jadi Daniel diakui oleh pemerintahnya ada, orang-orang yang ada, raja-raja yang ada, ya, lewat kerajaan-kerajaan yang ada di masa Daniel berada, masa raja-raja, kerajaan yang berbeda-beda, Persia, Babylon dan sebagainya, bahwa sungguh bahwa di dalam dia ada kecerahan, ya, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Hubungan Daniel dengan Tuhan, yaitu konsistensinya, kehidupan dia tidak bisa tidak diketahui oleh orang-orang yang ada. Ya, mereka melihat dan mereka juga mau memakai itu menjadi alasan untuk mencela Daniel. Tapi justru itulah kemenangan Daniel, kehidupannya, yaitu pergaulannya dengan Tuhan. Secara pribadi, secara konsisten, setiap hari. Itu saudara, dalam catatan jurnal, bagian yang sangat penting, yaitu pencerahan. Pencerahan itulah membuat aha momen yang membuat kita, wow, engkau yang bekerja lewat semua yang terjadi ini. Wow, Kristus, engkau dimuliakan dalam hidup bencana tanah liat yang penuh dengan kekurangan ini, namun Tuhan sempurnakan, Tuhan kerjakan, yaitu penuh dengan kemuliaannya. Karena pencerahan Kristus di dalam hidup orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami butuh pencerahan, enlightenment, yaitu dari cahaya Injil, firman-Mu yang disingkapkan, sehingga mata kami dibukakan. Mata hati kami menjadi terang, mengenal betapa indahnya, mulianya panggilan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau besar,
Engkau ajaib, Engkau berkuasa, dan Engkau yang mempunyai segala-galanya yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, matakan firman-Mu dalam hidup kami, bela bawa umat-Mu maupun mengalami terobosan dalam keuangan, kesehatan, maupun pekerjaan, usaha, pelayanan, pekerjaan. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami doa ucapan berkat buat pemerintah kami, Indonesia, pemerintah kami berkati Tuhan. Maupun juga berkati kota kami, pulau kami, desa di mana kami berada. Berkati gereja-gereja Tuhan. Yesus adalah kepala gereja. Kami adalah umat-Mu Tuhan, tubuh-Mu. Terima kasih Bapa, bela kemuliaan Allah dinyatakan. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.